guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Murid Istana Bintang Janji yang memblokir Fang Han melihat sekeliling, melambaikan tangannya, melihat ke atas dan ke bawah, lalu berkata perlahan. Fang Han dengan cepat kehilangan napas, menebak bahwa dia menampilkan mana dari 100.000 kekuatan kuda yang berlari kencang. Kepalanya terbuka lebar, dan pil emas berisi 10 kekuatan magis terbang keluar. 10 jenis kekuatan magis. 10 jenis kekuatan magis telah diolah. Murid itu tercengang, kamu, keluarga biksu dari benua yang kacau, sebenarnya bisa mengolah 10 jenis kekuatan magis. Kata penjaga itu, keluarga biksu saya di benua kekacauan telah diasuh oleh nenek moyang Fei Tian dari sekte Fei Tian benua kekacauan. Jadi mereka mengajari saya beberapa kekuatan magis. Nenek moyang Fei Tian secara khusus meminta saya untuk mencoba peruntungan di Istana Bintang Janji, berharap menjadi murid sejati di masa depan. Ucap Fang Han, tidak ada cacat dalam pidatonya. Di benua Chaos, ada banyak keluarga kultivator, puluhan ribu, tak terhitung, tentu saja, sebagian besar keluarga kultivator adalah hal yang luar biasa untuk mengembangkan alam misterius. Orang yang memiliki kekuatan supernatural dari 5 surga dan alam manusia adalah tetua tertinggi dalam keluarga. Keluarkan pil emas, yaitu orang yang luar biasa dan cemerlang, yang belum pernah lahir dalam 1000 tahun. Di bawah kepemimpinan leluhur Fei Tian, memang ada keluarga biksu dari keluarga Fang yang merupakan cabang dari Fei Tianmen, dan memang ada biksu muda bernama Fang Yu. Sebelum Fang Han datang, dia telah mencari selama 2 hari di benua yang kacau, dan telah mengatur identitasnya. Bahkan jika dia pergi ke Promise Star Palace, dia pasti akan menemukan hasil yang sesuai dengan identitasnya. Dia ingin dicampur ke dalam Promise Star Palace, tidak ada alasan untuk tidak siap. Kemarilah. Tepat ketika Fang Han mengungkapkan inti emas yang berisi 10 kekuatan magis, itu juga menarik perhatian putra Cao Yue di alun-alun. Tuan muda Cao Yue ini menunjuk dengan tangannya, cahaya pedang yang keras menyapu, membuat raungan seperti naga panjang, dan menggulung Fang Yu. Fang Han tidak bergerak sama sekali di dalam hatinya. Dia sekarang adalah taipan abadi di alam rahasia umur panjang, dan formula reinkarnasi yang mendorong Huang Kuantu untuk bereinkarnasi lebih dari 10 kali lebih halus dari sebelumnya. Bahkan Feng Baiyu tidak dapat melihat petunjuknya, kecuali dia adalah penguasa kekuatan dunia seperti Tai Hun Tian, adalah mungkin untuk menembus wujud aslinya. Tuan muda Cao Yue ini sangat kuat. Jika dia berada di dunia Xuan Huang, dia akan berada di peringkat 5 besar setidaknya dalam daftar kandidat umur panjang. Tidak buruk, kualifikasi bagus. Kata Master Cao Yue muda menggulung Fang Han dan mendarat di tangga tempat dia berdiri, dengan senyum di wajahnya, Anda adalah keluarga kecil para pembudidaya dari benua yang kacau, Anda benar-benar dapat mengolah 10 kekuatan magis. Inti emanmu, memiliki kekuatan pada 100.000 kuda yang sengit. Saya memeriksa tubuh Anda sekarang, kamu adalah dari leluhur terbang. Di dalam ruang lingkup, apakah ada orang seperti itu? Ucap Tuan muda Cao Yue. Beberapa murid Istana Bintang Janji buru-buru pergi dan datang sebentar lagi, memegang sebuah buku giok di tangan mereka. Ya, benua kekacauan berada di bawah yurisdiksi Fei Tianmen. Ada total 56.000 kota, besar dan kecil, 3 diantaranya ada keluarga pembudidaya dari Wanduo. Salah satunya adalah keluarga Fang, dan ada juga murid luar biasa bernama Fang Yu, persis sama dengan yang ada di depannya. Bagus, sangat bagus. Setelah memastikan identitas Fang Han, Tuan Cao Yue mengangguk dan berkata kepada Fang Yu, kamu tidak bersalah, dan keberuntunganmu juga sangat baik. Baru-baru ini, Istana Bintang Janji kami ingin menambahkan sekelompok murid sejati, dari pintu dalam dan pintu luar. Ini segera dipromosikan. Berdasarkan basis kultivasi Anda, mari menjadi murid dalam terlebih dahulu. Setelah Anda membuat pujian, Anda dapat menebus tempat itu sebagai murid sejati setelah 10,5 hari. Sejak saat itu,
Anda akan menjadi anggota Istana Bintang Janji saya. Antara langit dan langit bumi. Biarkan Anda bebas, biarkan dunia melepaskan Anda. Anda memberinya kartu giok dari murid batin. Bawa dia ke markas besar dunia Wuji, dan tetapkan tugas kepadanya. Ucap Tuan Muda Cao Yue. Ya, jawab seorang biksu wanita dari Istana Bintang Janji berjalan mendekat dan melirik Fang Han, ikut aku. Kata wanita ini. Fang Han memandang biksu perempuan ini dan menemukan bahwa dia juga merupakan basis kultivasi inti emas, tetapi dia jelas memadatkan 15 jenis kekuatan gaib, aura dan kekuatannya relatif kuat, dan dia bisa berjalan seiring dengan Ling Qiao, Wan Luo, dan Jialan di gerbang Yuhua. Fang Han segera mengikuti biksu wanita ini ke Hall of Swagger. Posisi Swagger Hall di sini hanyalah sebuah planet di luar dunia Wuji, digunakan untuk merekrut semua jenis pembudidaya biasa untuk menjadi tukang, dan kadang-kadang merekrut beberapa murid luar dan dalam, tetapi mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Fang Yu ini sangat beruntung, dia benar-benar menjadi murid batin dalam sekali jalan. Apakah mungkin mereka kuat dalam inti emas? Selain itu, mereka telah mengembangkan 10 jenis kekuatan gaib. Mereka jelas berbakat. Saya belum pernah mendengar putra Cao Yue mengatakan bahwa mereka masih berharap menjadi murid sejati. Murid sejati, itu bagus. Statusnya sangat tinggi, dan ada semua jenis pedang terbang, senjata sihir didistribusikan, dan tidak ada kekurangan pil. Hah, benarkah seorang murid telah menjadi begitu baik? Kudengar Istana Bintang Janji telah bertarung sengit dengan klan iblis baru-baru ini. Kurasa Fang Yu ini cepat atau lambat akan digunakan sebagai umpan meriam. Itu belum tentu benar, orang mungkin bisa mengalaminya, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi raksasa zaman di masa depan. Bagaimanapun, selama kita bisa memasuki Istana Bintang Janji, kita setidaknya tidak akan khawatir terbunuh dan dipraktikkan sebagai senjata ajaib. Sangat sulit untuk menjadi kultivator biasa. Saya adalah seorang master seni bela diri sekuler dan melangkah ke keadaan fisik. Kekuatan fisik tingkat 10 puncak. Tiba-tiba, suatu hari saya berpetualang dan melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Saya pikir saya akan lebih baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa dunia kultivator begitu kejam. Saya mengetahuinya sejak lama, dan itu akan menyenangkan menjadi orang biasa. Begitulah, mari bersorak dan menghadapi penilaian Istana Bintang Janji. Melihat bahwa Fang Yu dibawa ke Istana Bintang Janji, banyak biksu di ruangan itu mulai berbicara. Ada yang iri, ada yang cemburu, ada yang benci, ada yang menyesali, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Fang Han. Dia sekarang memasuki kedalaman Swagger Hall, di depan formasi teleportasi. Biksu perempuan dari Istana Bintang Janji membimbingnya melalui formasi teleportasi kuno ini ke markas besar dunia Wuji. Kakak senior ini, siapa namanya? Bagaimana kamu dipanggil? Di bagian bawah batu giok, Fang Han berdiri dalam formasi teleportasi, menatap biksu perempuan itu, dan mulai mendekat. Nama saya Qin King, jawab biksu wanita itu melirik Fang Han, lalu menjatuhkan medali giok. Ini adalah tanda dari murid batinmu. Simpanlah. Di dunia Wuji, ada seorang inspektur dari pintu misterius. Dia selalu periksa karakter yang mencurigakan. Jika kamu tidak memiliki merek ini, kamu mungkin akan dibunuh di tempat. Ucap Qin Shing. Ternyata kakak senior Qin King. Saya tidak tahu kekuatan magis apa yang akan saya pelajari setelah memasuki Istana Bintang Janji. Ucap Fang Han. Apa kamu ingin belajar kekuatan magis sekarang? Qin King mencibir, tetapi dia berhenti dan menjelaskan dengan sabar. Anda mungkin tidak tahu aturan Istana Bintang Janji kami. Anda harus memiliki kontribusi sekte yang cukup untuk ditukar dengan kekuatan magis. Dan kekuatan magis tidak boleh diberikan kepada satu sama lain. Setelah ditemukan, akan dibunuh tanpa ampun. Sekarang Anda adalah murid batin, dan setiap 7 hari, ada persediaan pil yang murni. Tentu saja,
Istana Bintang janji kami juga dapat menukar kontribusi dengan pil, dan bahkan senjata ajaib, seperti kita bertarung dengan setan luar angkasa dan setan bawah tanah. Berburu setan dan setan bisa mendapatkan kontribusi. Jika Anda memiliki kontribusi yang cukup, Anda bahkan dapat menukar berbagai harta langka. Ada sebuah buku di sini yang mencatat kontribusi dari aturan pintu. Anda bisa melihatnya. Kata wanita ini menyerahkan buku giok lain kepada Fang Han. Fang Han mengambil buku giok itu dan melihatnya. Nama buku giok ini sebenarnya disebut Dunia. Di atas dengan padat mencatat aturan pintu Istana Bintang Janji, beberapa informasi tentang dunia Wuji, pengenalan Istana 360, dan beberapa planet di sekitar Istana Bintang Janji, seperti pengenalan benua kekacauan. Ada juga perkenalan dari beberapa ruang alien yang berkomunikasi dengan dunia Wuji. Buku ini berisi banyak informasi. Jika laut seperti air pasang, bahkan jika Anda seorang biksu inti emas dengan pikiran yang sangat kuat, Anda mungkin harus belajar keras selama beberapa bulan sebelum dapat mengingatnya satu persatu. Murid-murid kita dari Yuhuamen, pengantar klasik juga disebut dunia. Sekarang pengantar klasik Istana Bintang Janji juga ini. Siapa yang menjiplak siapa? Tapi Feng Baiyu dan gadis-gadis suci dari Istana Bintang Janji berada di bawah angin. Aku khawatir Feng Baiyu lah yang mempelajari metode mengelola seni bela diri di Istana Bintang Janji. Betapa basis kultivasi Fang Han, sekarang dia adalah Raja Abadi, jiwa, kecerdasan, dan dunia kelahirannya 10 kali lebih kuat dari Raja Abadi umum. Setelah tembakan singkat, dia mengingat semua isi buku dunia ini di benaknya. Ternyata Istana Bintang Wuji tidak sepenuhnya ditempati oleh Istana Bintang Wuji. Istana Bintang Wuji hanya menempati permukaan dunia Wuji. Di kedalaman dunia Wuji, ada lapisan ruang monster yang tak terhitung jumlahnya. Dan di dunia Xuan Huang juga sama. Ada juga klan iblis bumi, Yasha, Yasha terbang, Sura, Asura besar, dan Raja Iblis. Gumam Fang Han berpikir sendiri. Awalnya, Chang Ying dan Luo Shuibei juga tahu tentang hal-hal ini, tetapi Fang Han bertanya kepada mereka terutama tentang beberapa hal tentang pemimpin senior Istana Bintang Janji. Selain itu, Chang Ying dan Luo Shuibei adalah raksasa zaman, jauh di atas mereka. Untuk beberapa murid di bawah, mereka tidak terlalu jelas. Istana Bintang Janji terlalu besar, semua jenis tukang, anak laki-laki, murid luar, murid dalam, murid sejati, penatua, tidak tahu berapa banyak. Tidak ada yang bisa mengatur semuanya. Yah, bunuh 100 Asura dengan imbalan sedikit kontribusi. Dengan sedikit kontribusi, kamu bisa menukar pil matahari murni, senjata roh yang luar biasa, dan membunuh Asura besar. Kamu bisa menukar 10 pil matahari murni, dapatkan harta karun grade rendah, dapat mengumpulkan berbagai bahan obat dan biji, dan Anda juga bisa mendapatkan kontribusi yang sesuai. Ucap Qin Shing. Fang Han memikirkan tentang kontribusi dalam dunia dalam benaknya, tetapi dia juga merasa bahwa kontribusinya bagus. Selama kontribusi sekte cukup, Anda dapat menukar apapun yang Anda inginkan. Nah, saat kamu tiba di dunia Wuji, kamu akan diberi tugas. Saat itu, kamu bisa bekerja keras untuk mendapatkan kontribusimu. Kata Qin King mendesak susunan teleportasi. Fang Han hanya merasa bahwa ruang itu terdistorsi dan ditransmisikan ke dunia yang luas dan luas.